Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai 4. Penerus Juma akan membacakannya buat kita. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkra, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepada bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Amin. Ibu Anita memberikan kopa dengan firman berjudul teman sekerja yang tercatat dalam seraja. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah teman-teman sekerja Tuhan. Kita adalah teman-teman sekerja Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah teman sekerja yang akan tercatat dalam sejarah. Bacaan hari ini diambil dari Roma 16 ayat 1 sampai dengan 4. Sebagai pengantar, seiring dengan mulai tahun 2022, kita baru mulai membahas tentang firman dari kitab Roma juga. Waktunya menjelang untuk mengakhiri pembahasan mengenai kitab Roma. Judul khotbah pertama tahun 2022 adalah tahun baru yang dimulai dengan Injil. Ketika tahun baru datang, biasanya kebanyakan orang membuat berbagai rencana dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan. Tetapi sebelum membuat rencana dan keputusan tersebut, yang penting adalah pesan bahwa tahun baru harus dimulai dengan Injil. Saat kehidupan kita menjadi kehidupan yang memprioritaskan Injil dan dipimpin oleh Injil, kita akan melihat bukti dan jawaban yang benar. Secara nyata, firman kitab Roma telah membuat kita berubah dalam kehidupan kita. Firman kitab Roma telah menjadi platform kerohanian untuk mengalami jawaban terhadap perjanjian tahun 2022, yaitu tahun 2022 adalah menjadi tahun pentabisan Bait Allah. Amin. Setiap anggota gereja Yewon mengikuti seturut firman Tuhan, firman mimbar, dan menjalani hidup yang berubah di ladang masing-masing. Kita harus melakukan penginjilan misi 237 tanpa terhalang sebagaimana judul khotbah hari kemarin. Karena pesan Yesus pada akhir adalah penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa, penginjilan dunia. Nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita adalah memusatkan pada membangkitkan murid Kristus. Nilai yang tertinggi seperti itu dengan kerinduan akan penginjilan misi yang dimiliki Paulus dan menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Seiring dengan menjelang akhir kitab Roma, Rasul Paulus menyubuhkan rekan-rekan sekerja yang memusatkan menyebar Injil bersamanya. Paulus berulang kali menggunakan ungkapan teman-teman sekerjaku saat disubuhkannya. Begitu berharganya mereka bagi Paulus dan dia selalu memiliki hati yang penuh rasa syukur dan kasih kepada mereka. Ketika kita melakukan pelayanan Tuhan, kita memerlukan teman-teman sekerja yang akan bersama. Ini mungkin disebut sebuah tim dalam arti sempit dan sebuah komunitas dalam arti luas. Bersama dengan Yesus Kristus, bersama dengan teman-teman sekerja. Ketika kita melayani bersama-sama dengan Yesus Kristus, teman-teman sekerja, karya yang luar biasa pasti akan terjadi.
Saya sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan saudara sebagai rekan sekerja saya untuk menjangkau seluruh Indonesia dan Timur Leste sampai ke 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Sama seperti Tuhan mengizinkan para tokoh kitab Roma pasal 16 kepada Rasul Paulus untuk penginjilan misi. Efesus 5 ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya sangat bersyukur pada kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan juga kita melakukan gerakan Injil bersama-sama. Saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan Tritunggal Maha Kudus dan saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara. Kehidupan para tokoh dalam kitab Roma pasal 16 memiliki nilai secara pastoral dan misiologi. Karena pelayanan mereka masing-masing menjadi tonggak dalam sejarah gerakan Injil. Kita akan membahas secara teliti para tokoh dalam kitab Roma selama 2 minggu ke depan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama sebagai teman sekerja yang akan tercatat dalam sejarah gerakan Injil untuk penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Pokok bahasan yang pertama adalah platform keuangan. Dalam ayat 1 sampai dengan 2, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Teman sekerja pertama yang disebutkan oleh Paulus adalah Febe. Febe adalah seorang pemimpin wanita di gereja, dan Paulus menyebutnya sebagai pelayan di Kenkrea dan juga sebagai pemberi bantuan kepada banyak orang termasuk dirinya sendiri. Pada waktu itu karena latar belakang budayanya adalah wanita tidak dianggap, maka saat Paulus menyebut Febe sebagai yang pertama sebagai pelayan, itu adalah hal yang tidak biasa. Salah satu konten doa pagi dari orang Yahudi pria adalah berterima kasih karena mereka tidak dilahirkan sebagai wanita dan sebagai bukan orang non-Yahudi. Orang Yahudi benar-benar memiliki tindakan yang berpusat pada diri sendiri yang berasal dari Kejadian pasal 3. Mereka menjalani kehidupan pribadi tanpa peduli dengan rencana dan kehendak Tuhan. Secara khusus, mereka jatuh pada ide bahwa hanya mereka adalah pilihan, orang-orang pilihan. Walaupun Tuhan memanggil mereka sebagai imamat rajani untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Meskipun mereka dihukum berat sebagai budak, tawanan, dan jajahan, tetapi mereka tetap tidak berubah. Mereka hanya menjalani kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi yang berasal dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Sampai sekarang masih ada beberapa sinode yang mendiskriminasi wanita di gereja Korsel. Mereka melarang wanita menjadi pendeta. Wanita boleh masuk sekolah teologi dan belajar teologi, tetapi beberapa sinode melarang wanita ditabiskan sebagai pendeta. Dasar Alkitabiah dari pendapat mereka adalah 1 Korintus 6:14-34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Namun, pada waktu itu ada perdebatan dalam gereja Recording Korintus
karena beberapa perempuan melakukan tindakan yang tidak layak dengan Injil, seperti peramalan yang mengacaukan ibadah. Maka Rasul Paulus menulis surat kepada gereja Korintus untuk menasihatkan kepada perempuan tersebut. Pelayan wanita yang disebutkan oleh Paulus dalam Roma pasal 16 mencapai sekitar sepertiga dari sejumlah pelayan. Pentingnya pelayan wanita dianggap begitu besar. Dasar pendapat yang paling penting yang kita miliki adalah apakah itu menguntungkan demi Injil atau memperluas kerajaan Allah. Sepertinya lebih parah diskriminasi akan wanita pada masa Paulus daripada masa sekarang. Namun, Paulus menyebut nama Febe sebagai teman sekerja Paulus sebagai yang pertama dalam Roma pasal 16. Itu berarti bahwa Febe berperan penting dalam pelayanan Paulus. Kitab Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus pun disampaikan oleh Febe kepada gereja Roma. Pada waktu itu tidak ditulis di kertas seperti sekarang, tetapi ditulis di belahan pohon, maka ada banyak kuantitas. Dan juga tidak ada pos seperti sekarang. Maka suratnya langsung disampaikan oleh murid yang dapat mempercayakan. Ketika Paulus menyebut Febe sebagai pemberi bantuan bagi banyak orang dan dirinya sendiri. Pemberi bantuan adalah protasis dalam bahasa Yunani yang berarti penolong secara hukum atau pendukung secara finansial. Itu berarti bahwa Febe memberi bantuan secara finansial kepada Paulus dan tim Paulus. Pada awal penginjilan misi Paulus, dia memiliki pekerjaan yaitu membuat kemah dalam Kisah Para Rasul pasal 18 saat menginjili daerah Korintus. Dia melayani sambil mencari uang. Maka muncul istilah penginjilan misi sebagai tent maker. Tetapi semakin banyak pelayanannya, dia tidak mungkin melayani sambil mencari uang. Dia harus berfokus pada satu-satunya pelayanannya tanpa mencari uang. Jadi, Febe mendukung Paulus secara finansial. Jika Febe adalah wakil pemberi bantuan sebagai wanita, Gaius adalah wakil pemberi tumpangan sebagai pria dalam Roma 16 ayat 23. Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Selain mendukung pelayanan Injil yang dilakukan oleh Paulus secara finansial, ia juga menyajikan makanan kepada penginjil yang mengunjungi gereja. Dengan demikian, untuk gerakan Injil memerlukan pengabdian materi atau finansial. Saya harap saudara semua, khususnya setiap pebisnis, dapat menjadi seorang pemberi bantuan seperti Febe dan seorang pemberi tumpangan di seluruh gereja seperti Gaius dengan ekonomi terang melalui pemulihan ekonomi Injil. Saya harap saudara berdoa untuk menjadi pemberi bantuan, pemberi tumpangan, dan teman sekerja. Jangan doakan hal jasmani, tetapi doakan demi perjanjian. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi platform keuangan untuk menjangkau 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Amin. Pokok bahasan yang kedua adalah platform pelayan. Dalam ayat 3 sampai dengan 4, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku, dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Paulus menyebut pasangan Priscilla dan Aquila sebagai teladan teman sekerja.
Mereka menjadi teman sekerja dalam pelayanan Paulus selama seumur hidupnya setelah menyadari Injil melalui pertemuan Paulus di Korintus. Paulus membuat pengakuan yang luar biasa terhadap pasangan ini. Mereka telah mempertaruhkannya nyawanya untuk hidupku. Dengan kata lain, mereka adalah teman sekerja yang mempertaruhkan nyawanya. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Pasangan Priscilla dan Aquila mendukung pelayanan Paulus, baik daerah Korintus maupun daerah Efesus. Mereka mengikuti ke Efesus setelah menutup perusahaan di Korintus untuk membantu pelayanan Paulus. Dalam ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah gereja, rumah mereka. Berdasarkan ayat ini, kita dapat melihat bahwa Priscilla dan Aquila berada di Roma. Mereka membuka pintu untuk menginjili Roma juga, yaitu mereka masuk ke ladang misi sebagai pelopor pertama dan melakukan peperangan rohani dengan kuasa kegelapan agar pelayanan utama menjadi lancar. Jadi Paulus tidak ragu-ragu untuk memberi panggilan sebagai teman sekerjaku. Mereka memiliki tingkat rohani yang sangat tinggi. Maka mereka dapat menjelaskan jalan Tuhan kepada seorang Yahudi bernama Apolos yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes dan kurang mengerti tentang Injil yang sejati. Setelah Apolos menyadari Injil secara alkitabiah melalui pelayanan tim pasangan Priscilla dan Aquila, dia ingin menyeberang ke Akhaya dan memberitakan Injil dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus. Dia menghasilkan buah yang luar biasa. Dengan demikian pasangan Priscilla dan Aquila berperan sebagai platform untuk pelayanan Paulus. Dalam teks hari ini, kata teman kerja adalah sinergos dalam bahasa Yunani. Artinya, seseorang yang bekerja bersama atau pembantu dengan satu hati dan tujuan yang sama dalam sesuatu hal. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 4, setelah para rasul mengangkat 7 diaken, mereka berkata bahwa kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ungkapan ini mengandung arti teman sekerja. Tidak mungkin satu orang melakukan semuanya. Itu sebabnya kita harus mengambil tugas seturut talenta yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Seorang pemimpin yang cakap bukanlah orang yang unggul dalam segala bidang. Kemampuan pemimpin tergantung pada seberapa banyak rekan sekerja yang dimilikinya. Secara khusus ada prasyarat untuk pelayanan bersama. Yang pertama adalah menyadari fakta bahwa kita adalah teman sekerja Tuhan, sebagaimana dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Teman sekerja Tuhan adalah seorang yang melakukan pekerjaan Tuhan melalui kuasa Tuhan. Ketika kita memiliki identitas rohani yang tepat tersebut, kita akan dapat bekerja dengan orang-orang lain tanpa goyah dan dapat melanjutkan. Kita harus mengetahui bahwa tokoh-tokoh dari Roma pasal 16 termasuk pasangan Priscilla dan Aquila, mereka tidak memandang Paulus sebagai satu orang,
melainkan mereka memandang rencana dan kehendak Tuhan yang memakai Paulus. Itu sebabnya mereka mempertaruhkan nyawanya untuk pelayanan Paulus. Mereka tidak melihat kemampuan manusiawi Paulus, melainkan mereka melihat Tuhan yang berkarya melalui Paulus. Saya juga selalu bersyukur kepada anggota Kebaktian Bahasa Indonesia karena saudara juga membantu dan mendukung pelayanan yang Tuhan mempercayakan kepada kita dengan segenap hati sebagai teman-teman sekerja saya dan Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi platform untuk memperluas kerajaan Allah yang merupakan intisari rohani dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai kesimpulan, ada sebuah buku berjudul Sederhana Tanpa Syarat. Subjudulnya adalah satu-satunya strategi sukses yang terbukti oleh sejarah bisnis 100 tahun lamanya. Buku itu ditulis oleh Richard Koch yang merupakan penulis buku berjudul Prinsip 80 Lawan 20. Dia membuktikan bahwa sederhana membawa sukses melalui penelitian selama 40 tahun. Jadi kita harus membuat bisnis menjadi sederhana. Kalau misalnya iPhone dari Apple adalah salah satu contoh yang representatif. Steve Jobs dan Apple hanya berfokus pada peningkatan kenyamanan, kegunaan, dan kesenian dengan menghilangkan tombol yang sebelumnya ada. Kemudian mereka mencapai sukses yang luar biasa. Bukan hanya produk, tetapi juga metode manajemen perusahaan dan iklan pemasaran, Apple telah menjadi perusahaan terbaik di dunia melalui strategi yang disederhanakan. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah bahwa kehidupan beriman harus sederhana. Ketika kita memiliki sikap yang sederhana terhadap firman Tuhan, kita akan bertumbuh secara rohani dan akan dapat memberi pengaruh rohani kepada orang lain. Demikian pula halnya dengan tokoh-tokoh dalam Roma pasal 16, mereka sama sekali tidak terikat dengan Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Mereka hanya berfokus pada Injil inti untuk memperluas kerajaan Allah melalui ukir akar tabiat dengan hanya 3K. Kristus, kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi saksi sebagai tokoh dari Roma pasal 16 yang akan tercatat dalam sejarah sambil mengikuti firman mimbar selama 24 jam. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kami dapat bertemu dengan teman-teman sekerja yang Tuhan sediakan, supaya kami dapat melayani bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berbahasa Indonesia. Sehingga kiranya kami menjadi teman sekerja yang akan tercatat dalam sejarah gerakan Injil dan gerakan penginjilan misi. Untuk itu, biarlah kami menjadi platform keuangan dan platform pelayan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.